Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah tadi menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya sekaligus Mars RTIK. Acara berikutnya adalah kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari kedua narasumber kita gitu. Kemudian nanti setelah itu baru kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi, dan yang terakhir nanti kami berharap kita bisa bersama-sama dokumentasi sehingga nanti Bapak Ibu mohon bisa mengikuti acara sampai dengan selesai. Baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Anwar Fatah. Jadi ini saya mohon izin share dulu nanti untuk selengkapnya, karena ini kalau kita bukakan satu-satu ini nanti nggak cukup-cukupnya. Nah, jadi yang materi narasumber kita yang pertama, beliau adalah Pak Anwar Fatah, sekarang sebagai dosen di Universitas Balikpapan, Pak ya. Jadi Balikpapan. Jadi di sini sudah ada profil beliau, kemudian dari S1, S2 dan S3 beliau, termasuk juga dengan profil publikasi. Kemudian dengan pengajaran juga beliau di spesifikasinya di sini di IT governance, ICT, digital, sampai dengan IT strategic planning. Nah, nanti untuk selebihnya, nanti mungkin pas sesi materi Pak Anwar Fatah bisa disampaikan, ya Pak. Baik, biar nggak berlama-lama, saya yakin Bapak Ibu peserta ini sudah penasaran seperti apa sih nanti materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Bapak Anwar Fatah, PhD, selaku narasumber kita yang pertama. Kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kalau di Balikpapan pukul 3 sore, pukul 3 ya. Jadi waktu Indonesia Tengah gitu. Eh, Oke, selamat datang teman-teman, rekan-rekan relawan TIK yang ada di Indonesia. Tidak lupa salam juga ke Kang Rinda Cahyana selaku pengurus pusat Aptika, Artika ya. Jadi hari ini saya kebagian materi gitu ya terkait bagaimana peran relawan gitu ya terhadap memperluas akses teknologi di dalam membangun masyarakat inklusif ya. Jadi seperti itu. Saya coba perbesar. Oke. Oke, jadi slide-nya Pak Yunus sudah kelihatan? Aman, Pak. Aman. Oke. Jadi di era teknologi saat ini, jadi memang kalau kita lihat bahwa memang di Indonesia faktor yang paling kendala atau tantangan yang paling besar itu adalah bagaimana relawan TIK dalam perkembangan teknologi tadi, yaitu tantangan di mana luas wilayah yang besar, kemudian akses teknologi yang memang masih kendala di seluruh Indonesia gitu ya, terutama di bagian Indonesia Timur tercatat bagaimana penetrasi internet yang belum begitu masif di sana, sehingga memang kita perlukan adanya relawan TIK yang nantinya membantu atau memberikan solusi bagaimana berperan penting dalam memastikan nantinya manfaat teknologi yang diberikan setelah melalui membangun infrastruktur teknologi internet ya di sana gitu. Oke, perkenalkan terlebih dahulu saya adalah Anwar Fatah, STMTI PhD. Saya memang terlibat dalam sehari-hari di dosen di teknik elektro. Mudah-mudahan di tahun ini kita akan membangun prodi teknologi informatika di Balikpapan sebagai support bagaimana ibu kota Nusantara nanti yang baru. Kemudian saya juga aktif di RTIK Balikpapan sebagai pengurus, aktif di Artika juga, dan di Pandu Digital. Kemudian saya beberapa
di tahun 2022 dan 2001 terlibat dalam sebagai narasumber literasi digital di Kominfo. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada informasi, Anda bisa kita saling share, saling bantu informasi di nomor telepon saya dan ada juga email saya di bawah gitu ya. Oke, kita lanjut bahwa memang kalau kita lihat relawan TIK sebagai penggerak inklusi digital gitu dalam ada 3 hal pokok yang penting sebenarnya yang di situ. Bagaimana pertama adalah meningkatkan akses. Jadi relawan TIK itu nanti akan membantu menghubungkan bagaimana komunikasi yang terpencil yang saya bilang tadi teknologi terutama di Indonesia Timur menyediakan pelatihan dan bagaimana menggunakan perangkat digital. Ini yang paling penting, akses itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan literasi digital. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana membantu masyarakat akan memahami dan memanfaatkan teknologi yang digunakan dan bagaimana akses di dalamnya, aspek positif dan negatif di penggunaan teknologi yang dipakai, sehingga nanti bisa meningkatkan ada skill, keterampilan di dalamnya. Yang berikutnya adalah bagaimana relawan TIK itu adalah memfasilitasi inklusi digital. Dalam hal ini adalah mendorong partisipasi semua orang, dalam hal ini adalah menggunakan dunia digital. Dalam hal ini nantinya akan mempersempit kesenjangan digital antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi fungsi relawan TIK ini 3 yang paling penting dalam penggerak inklusi digital. Kemudian kita sama-sama mengetahui bahwa bagaimana bidang keahlian relawan TIK yang sangat diperlukan sekali ketika kita tadi mau mendorong masyarakat untuk nantinya menciptakan ekosistem partisipasi dalam dunia digital. Adalah pertama itu adalah biasanya kita membantu ya biasanya untuk TIK ini dalam bentuk membangun website atau blog ya di mana dari infrastruktur yang ada kita bisa punya skill dalam hal bagaimana mendesain suatu web atau blog. Kemudian dalam hal ini ada keahlian dalam hal ini misalkan programming dalam bentuk HTML, CSS, kemudian ataupun bagaimana membangun website secara sederhana menggunakan CMS ya, Content Management System, misalnya seperti WordPress atau yang lainnya. Kemudian selain website kita bisa juga membantu dalam bentuk penyediaan atau pemeliharaan jaringan komputer dan bagaimana nantinya kita juga bisa mengelola data. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini adalah bagaimana mengajarkan keterampilan digital kita tadi dalam bentuk skill tadi, kemudian akses bagaimana mengembangkan produk-produk misalnya di UMKM, di sosial media dan sebagainya, ataupun kita bisa mengembangkan kurikulum-kurikulum dan memberikan bimbingan ke siswa-siswa yang nantinya bagaimana menggunakan teknologi yang ada. Dan yang paling penting adalah komunikasi dan media. Dalam hal ini kita juga bisa membuat konten-konten digital di bagaimana kita mengelola media sosial dan bagaimana menjalankan pelatihan-pelatihan media yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Nantinya kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan, di mana kualitas pendidikan itu terkait dengan akses ke sumber belajar digital dari pembelajaran dengan menggunakan pelatihan-pelatihan digital dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita bisa memperkuat ekonomi masyarakat. Dalam hal ini dengan adanya keterampilan digital dia akan meningkatkan skill-nya sehingga peluang-peluang kerja dan mendukung berbagai dalam hal ini keberlanjutan ya ekonomi di berbagai sektor
terutama di daerah-daerah yang memang kualitas penetrasi internet yang masih kurang, sehingga nantinya kita bisa membantu di situ. Kemudian yang terakhir adalah kita akan memperkuat demokrasi dalam hal ini bisa dan transparansi, dalam hal ini mendorong akses informasi yang lebih luas keterlibatan dalam platform digital, dalam hal ini berpartisipasi atau untuk memperkuat proses demokrasi yang ada di saat ini gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita terlibat dalam program TIK nantinya. Yang pertama adalah kita identifikasi kebutuhan di suatu wilayah. Jadi memang masing-masing wilayah itu spesifik ya. Misalnya di daerah Kalimantan memang berbeda dengan di wilayah Sulawesi. Saya kemarin mendengar bahwa memang sebelum di kelas kedua itu ada yang misalnya di daerah Manado memang berbeda dengan yang ada di Makassar. Jadi kita perlu memang mengidentifikasi kebutuhan, cari tahu organisasi atau komunitas yang membutuhkan bantuan terutama di bidang TIK ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menghubungi organisasi tersebut untuk nantinya bisa berkolaborasi. Dalam hal ini adalah program relawan yang ada saat ini. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa memberikan kontribusi dalam bentuk memberikan waktu ataupun keterampilan dalam mendukung program-program relawan TIK. Jadi 3 hal penting ini yang bisa membantu kita dalam bagaimana kita terlibat dalam program TIK. Yang paling penting adalah kita bisa membangun jaringan TIK yang kuat. Dalam hal ini kita bisa bergabung dengan berbagai organisasi. Yang penting seperti saat ini adalah kita bergabung di relawan TIK dengan kemudian kita bisa berkolaborasi dengan relawan-relawan yang lain. Bisa saja misalnya dengan relawan yang memang spesifik khusus untuk misalnya di bidang pengembangan skill keterampilan di sosial media seperti itu misalkan. Kemudian yang terakhir kita bisa mengkontribusi dalam berbagai proyek-proyek yang dalam hal ini berpartisipasi misalnya di gerakan literasi digital atau misalnya di cyber kreasi dan sebagainya. Kita bisa berkontribusi di situ, ikut serta dalam berbagai proyek-proyek di relawan TIK, sehingga nantinya kita bisa meningkatkan keterampilan dan menciptakan dampak positif yang ada. Keuntungannya untuk kita sebagai relawan TIK, untuk orang lain juga bisa saja kita ketika kita bergabung dengan relawan TIK ada proses pengembangan diri, salah satunya dengan metode yang saat ini sebagai kelas Abdi Mas ya. Dalam hal ini kita bisa mengembangkan diri, melihat bagaimana keterampilan dan pengetahuan di bidang TIK, kemudian dampak sosialnya juga ada, kita bisa dapat, dan yang paling penting adalah kita akan biasanya mendapatkan kepuasan pribadi bahwa kita puas dengan kontribusi yang diberikan, bagaimana kita mengembangkan rasa empati dan dalam hal ini kepedulian kepada masyarakat. Ini yang paling penting dan ini tidak bisa dihitung dengan uang ya, dalam bentuk kepuasan pribadi dengan membantu orang lain dalam hal mengembangkan skill, kapasitas dan sebagainya. Ini yang paling penting. Jadi bagaimana kita bisa mendorong partisipasi dalam program relawan TIK? Biasanya kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah membuat di sektor pemerintah biasanya dia membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung program relawan TIK. Dalam hal ini kita bisa bersinergi dengan pemerintah. Dalam hal ini biasanya di Dinas Kominfo yang ada di berbagai daerah di masing-masing wilayah. Contohnya di daerah Kalimantan Timur ini di Balikpapan, kita memang relawan TIK bisa bersinergi dengan instansi-instansi yang lain, terutama di bidang pemerintah, Kemudian ada juga organisasi nirlaba, kita bisa juga mengembangkan program-program yang lain, kita bersinergi juga, dan masyarakat umum. Dan dalam hal ini kita bisa memberikan partisipasi aktif dalam program-program relawan yang kita buat. Ini yang paling penting, ada 3 komponen itu. Dan bagaimana organisasi ini
akan mendorong transformasi digital. Jadi, kita bisa memainkan peran penting di dalam mendorong transformasi digital tadi. Jadi dalam hal ini, bagaimana caranya relawan TIK ada hal untuk paling penting adalah literasi digital, bagaimana meningkatkan kesadaran digital yang kita sampaikan tadi, kemudian dari hal peningkatan kesadaran masyarakat tentang adanya pentingnya literasi digital, kemudian kita memperkenalkan teknologi yang baru dalam bentuk workshop, kemudian bisa juga pelatihan-pelatihan untuk memperkenalkan teknologi yang terbaru. Misalkan ada teknologi terkait dengan artificial intelligence dan dalam hal ini Internet of Things. Ini sudah pernah disampaikan ya di relawan TIK di daerah Blitar, terutama bagaimana mengembangkan program-program di desa yang berkaitan dengan teknologi-teknologi, misalnya tambak ya, tambak budidaya gitu ya, ikan dan lain-lain, dengan menggunakan teknologi Internet of Things. Ini yang paling penting. Kemudian kita bisa mengajarkan keterampilan digital apa saja yang kita punya, dan yang paling penting adalah setelah kita mengajarkan keterampilan digital, yang paling penting adalah aspek etika yang ada di dalamnya terkait dengan teknologi yang kita ajarkan, dan bagaimana aspek keamanan. Karena bisa saja dengan kita mengajarkan keterampilan digital, tetapi aspek-aspek terkait etika dan keamanan di dalamnya ini kita tidak mengindahkan, sehingga bisa saja terjadi akses yang negatif terhadap teknologi yang kita gunakan. Jadi dalam hal ini kita bisa memberikan pelatihan teknologi. Yang paling penting adalah kita bisa ke teknologi dasar dulu. Dalam hal ini adalah pelatihan komputer dasar, misalkan bagaimana memahami penggunaan misalkan visi yang teknologi-teknologi di dalamnya, kemudian bagaimana melakukan koneksi ke Wi-Fi dan sebagainya. Itu adalah teknologi-teknologi dasar. Dan setelah itu kita bisa ke keterampilan digital. Dalam hal ini adalah kita mengembangkan dalam bentuk misalnya desain grafis, pemrograman, dan dalam hal ini adalah kita juga bagaimana mengajarkan pemasaran digital dalam bentuk misalkan bagaimana meng-create Facebook Ads atau IG Ads, atau misalnya teknologi TikTok Ads dan sebagainya. Itu keterampilan-keterampilan digital dalam hal ini adalah digital marketing ya. Biasanya kita bisa ajarkan seperti itu. Dan ada juga pelatihan yang spesifik yang kita bisa ajarkan juga dalam hal ini khusus untuk spesifik untuk yang berkebutuhan khusus, kemudian juga masyarakat-masyarakat tertentu, penyandang disabilitas dan komunitas pedesaan juga yang membutuhkan pelatihan-pelatihan spesifik yang ada, yang seperti misalkan Internet of Things, tapi khusus untuk di desa-desa, untuk misalkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan agrikultural ya dalam hal ini. Kemudian bagaimana mendukung pembangunan masyarakat, dalam hal ini peningkatan layanan publik. Ini yang paling penting adalah organisasi relawan itu akan membantu dalam hal pemerintah dalam peningkatan masyarakat layanan publik. Dalam hal ini adalah teknologi seperti misalkan layanan kesehatan dan pendidikan, ini juga kita bisa bantu di situ. Kemudian pemberdayaan ekonomi dalam bentuk adalah misalnya e-commerce atau pemasaran online yang seperti saya bilang tadi. Kemudian kita bisa juga keterlibatan di masyarakat. Ini adalah contoh organisasi yang ada di relawan TIK, ada berbagai macam ragam, dan ini punya misi dan visi masing-masing. Ada di situ ada relawan TIK, kemudian ACT Works, kemudian Tikom, kemudian ada juga masyarakat telekomunikasi yang membantu biasanya, kemudian untuk anti hoax biasanya organisasi seperti Mavindo ini juga punya misi sendiri, kemudian Pandu Digital untuk di sektor pendidikan, kemudian ada Cyber Kreasi, kemudian Aptikom, asosiasi
asosiasi gitu ya. Kemudian AFMI dan Indonesia Wanita Informasi Teknologi IWATA ya, IWATA sebagai ini organisasi relawan TIK juga. Jadi ini manfaat kita bergabung dengan organisasi relawan TIK. Pertama, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Nah, kemudian kita bisa mendorong inovasi, dan terakhir adalah kita memperkuat peran masyarakat. Mungkin kita dengar dulu ya, Ajan. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui seperti hal-hal tersebut, maka kolaborasi untuk kemajuan sangat penting. Kita bisa kerjasama antar lembaga, kemudian kita akan membentuk satu jaringan, kemudian pengembangan kapasitas dan dukungan kepada masyarakat. Jadi 4 hal ini yang mendorong kita untuk mengalami kemajuan di dalam program-program relawan teknologi informasi dan komunikasi, di mana kerjasama antar pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat ini sangat baik sekali untuk mencapai tujuan kita. Pembentukan jaringan juga kita penting, kemudian pengembangan kapasitas dari relawan. Selalu ada program-program misalnya sebagai workshop atau pelatihan internal di kita, kemudian dukungan masyarakat juga paling penting dalam hal ini. Oke, saya terakhir bahwa kita mari bergabung semua untuk dengan organisasi kita relawan TIK Indonesia untuk nantinya bagaimana berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat digital yang lebih baik. Mungkin itu aja pemaparan saya. Saya kembalikan ke Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Baik, terima kasih Pak Anwar Fatah. Alhamdulillah luar biasa tadi beliau menyampaikan materi tentang peran dan pentingnya organisasi relawan TIK. Nah, jadi Bapak Ibu tadi dengan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita tadi yang pertama, kami berharap tambah paham terkait dengan apa sih nanti ya terkait dengan relawan TIK, dia manfaat, benefit dan sebagainya tadi semua sudah dijelaskan. Dan yang paling penting Bapak Ibu, tadi saya menyimpulkan ya secara garis besar, kalau bergabung di relawan TIK, satu hal yang harus kita persiapkan, harus siap-siap selalu untuk update skill. Gitu. Karena tugas kita adalah selalu berbagi kepada sesama. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berbagi ke orang lain jika kita sendiri ini tidak ada kemampuan untuk update skill kita sendiri. Gitu. Dan yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Anwar Fatah, Bapak Ibu, terutama kita di kalangan akademisi, hasil-hasil riset dan sebagainya itu juga bisa kita diseminasikan untuk peningkatan kehidupan masyarakat. Misalkan tadi ada riset yang terkait dengan AI, kemudian IoT dan sebagainya yang memang bisa diterapkan di masyarakat. Mari dengan kita mencari komunitas atau organisasi yang sesuai, kemudian kita sumbangkan pemikiran dan sebagainya, gitu ya Pak Anwar. Jadi untuk kemaslahatan masyarakat di sekitar kita. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Anwar Fatah. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi diskusi, ya Pak. Jadi mohon dibantu stop dulu share screen-nya. Bapak Ibu peserta kelas Astika 3, sebelum kita lanjutkan ke sesi narasumber kedua, kami ingin menyapa dulu, ini para peserta, alhamdulillah ini sudah 30.000 peserta, ini luar biasa, alhamdulillah. Jadi saya ingin menyapa dulu teman-teman kami yang ada di Artika. Di sini ada Pak Ridwan, kemudian ada Pak Zinul Hasan, gitu ya. Dan tadi kalau nggak salah kami melihat juga di sini sudah bergabung Pak Ketum, gitu. Alhamdulillah. Selamat siang Pak Ketum, Pak Fajar Eri. Alhamdulillah beliau selalu menyempatkan di tengah kesibukan untuk bergabung bersama kita. Kemudian ada lagi Bu Mei ya, dan
teman-teman lainnya semoga selalu sehat dan tetap semangat di wadah perjuangan kita di Relawan TIK. Baik, biar nggak tambah penasaran, kita langsung saja ya menyapa narasumber kita yang kedua. Ini senior kita, panutan kita di Artika. Beliau adalah Pak Rinda Cahyana. Selamat siang, Kang Rinda. Sehat? Oke, apa namanya? Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kami mohon izin dulu, Kang Rinda, untuk menyampaikan cepat saja biodatanya dari Kang Rinda. Ini kalau saya bacakan satu-satu jelas nggak cukup, Bapak Ibu. Tapi secara garis besar, beliau sekarang di ITG, Institut Teknologi Garut. Alhamdulillah sebagai dosen DPK di sana. Kemudian ini nanti kontak beliau. Kalau misalkan nanti mau apa namanya transfer juga nggak apa-apa, beliau sudah menyertakan nomor rekening BNI ya, silahkan Bapak Ibu. Kemudian sekarang kalau nggak salah beliau sedang S3 di ITB. Semoga nanti kita doakan semoga beliau lancar selesai dengan membawa gelar doktornya sehingga tambah bermanfaat bagi organisasi, masyarakat, bangsa dan negara tentunya. Oke, jadi nanti mungkin di saat sesi beliau menyampaikan mungkin nanti bisa disampaikan sekilas Kang Rinda terkait dengan apa namanya profil karena ini luar biasa nih banyak banget nih kalau dibacakan ini nanti habis waktunya. Ya baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan ke Kang Rinda untuk menyampaikan materi yang kedua tentang tahapan umum pemberdayaan relawan TIK. Silahkan Kang Rinda, kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang hadir, teman-teman relawan TIK. Hari ini saya akan menyampaikan. Maaf Kang Rinda, kayaknya suaranya pecah-pecah ya. Oh ya, sebentar. Kayak gemeter gitu. Nah, aman, aman. Itu dari Iriun. Ya, mudah-mudahan silakan. ini begitu. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, materi yang saya akan sampaikan adalah tentang pemberdayaan relawan TIK Indonesia. Jadi materi ini saya sajikan berdasarkan hasil review terhadap artikel atau publikasi pada jurnal nasional yang kebetulan mereka membahas tentang organisasi kita, tentang kegiatan relawan TIK Indonesia. Jadi dari artikel yang sudah saya susun ini, kira-kira kita akan coba sajikan dalam 5 bagian. Jadi bagian pertama pendahuluannya, data informasi seputar dari mana sumber yang saya dapatkan untuk menyusun informasi ini. Kemudian ada pembahasan tentang layanan relawan TIK Indonesia menurut data dan informasi tersebut. Lalu kemudian pembahasan tentang posisi layanan tersebut di dalam pemberdayaan relawan TIK Indonesia. Dan yang terakhir adalah rekomendasi tentang pemberdayaan berjenjang yang diperlukan untuk menunjang fungsi dari pemberdayaan relawan TIK Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini semua relawan TIK ini berawal dari niat dari Kominfo saat itu, Ditjen Aptika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika pada masanya Ibu Mariam Barata. Beliau di dalam liputan antara mengatakan niatnya untuk memberdayakan relawan TIK Indonesia. Jadi ingin menginisiasi, karena Kominfo ini punya program yang ada kaitannya dengan akses internet. Ini ada kaitannya juga dengan kesepakatan di bawah ITU bahwa Indonesia harus memberikan perhatian terhadap aksesibilitas, sehingga Kominfo kemudian punya program akses internet. Namun program ini kan harus dijalankan dan SDM yang diperlukan untuk menjalankan program ini sangat banyak. Nah, salah satu di antara yang dibuat oleh Kominfo adalah dengan memobilisasi warga negara Indonesia sebagai relawan TIK Indonesia. Nah, sejak saat itu, berdasarkan beberapa artikel, RTIK ini adalah mitra pengembangan sumber daya manusia dan edukasi literasi digital. Ya, jadi diawali oleh Kominfo. Jadi mitra pertama RTIK adalah Kominfo, sekaligus Kominfo juga yang menginisiasi berdirinya RTIK.
Nah, RTIC ini menurut beberapa penulis adalah unsur penting baik di dalam program desa digital, ya, kemudian di dalam program Smart City, dan yang lebih penting adalah RTIC ini sekarang sudah punya posisi di dalam forum stakeholders ITU, PBB ya. Beberapa kali organisasi kita itu memperoleh penghargaan di Swiss, WSIS Prize. Jadi ini merupakan satu fakta bahwa memang RTIC ini punya posisi yang cukup baik, bukan hanya di Indonesia, tapi di internasional. Tinggal kalau istilah Pak Fajar Eri Dianto sih PD-nya aja, PD-nya yang mesti dibangun, begitu kira-kira. Nah, kemudian menurut laporan tahun 2024 yang disampaikan oleh Yuniarti, beliau merekam bahwa pada tahun 2015 itu sebanyak 6.000 relawan TIK ini diberdayakan oleh Kominfo. Ya, ini catatan Bu Yuniarti ya. Realnya kita mungkin bisa memprediksi lebih dari ini, gitu. Tapi menurut catatan beliau dari narasumber penelitian beliau itu ada sekitar 6.000 RTIC yang diberdayakan oleh Kominfo. Untuk apa? Untuk mendampingi fungsi dari yang namanya telecenter. Jadi telecenter ini adalah fasilitas penting untuk menjalankan program akses internet. Nah, kalau zaman dulu itu waktu saya pertama kali gabung dengan RTIC, telecenter yang ada itu misalnya warung internet perdesaan, itu program USO atau World Bank Welfare, antara dua itulah. Kemudian ada lagi M-Plik, Mobile Plik, kemudian ada Pliknya, terus ada CAP dan ada MCAP, begitu kira-kira. Nah, model-model seperti ini butuh SDM, ya, sehingga RTIC ini diposisikan sebagai pendamping masyarakat, lalu kemudian sebagai instruktur yang memberikan pelatihan di telecenter, dan yang terakhir adalah sebagai fasilitator. Ini menurut pendapatnya Kang Sagena, Kang Sagena. Unggul Sagena kalau kita kenalnya Kang Unggul. Gitu. Jadi beliau itu yang paling unggul, gitu. Namanya unggul. Gitu. Nggak ada yang mengungguli beliau karena beliau unggul. Nah, jadi sejak saat itu, ya RTIC ini bukan hanya sebagai mitra, tapi juga RTIC adalah solusi kesenjangan SDM untuk pelatihan pengguna dan penerapan TIK. Jadi waktu saya berkeliling dengan relawan TIK Korea Selatan mengunjungi beberapa wardes, saya menemukan beberapa wardes yang kesulitan berhadapan dengan masyarakat yang gaptek, begitu ya. Mereka mendapatkan bantuan laptop, tapi tidak bisa menggunakannya karena tidak menemukan mouse-nya ada di mana, gitu ya. Padahal pakai touchpad, gitu. Nah, akhirnya si laptopnya itu yang jumlahnya ada 10 itu disimpan begitu aja. Jadi tidak termanfaatkan. Di sana butuh SDM yang melatih masyarakat agar supaya perangkat yang sudah disediakan oleh pemerintah itu bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian dalam kaitan dengan pemberdayaan tersebut, relawan ini menjalankan satu kegiatan yang namanya layanan relawan TIK. Jadi kalau saya kutip pendapatnya Dinia dan Sari, layanan ini adalah bantuan yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, atau organisasi relawan TIK untuk memenuhi kebutuhan pemerintah atau masyarakat terkait TIK. Jadi kalau kebutuhan pemerintah konteksnya program tadi ya, program akses internet. Kalau kebutuhan masyarakat misalnya konteksnya si pengelola telecenter gitu ya, terkait TIK. Nah, kemudian yang sekarang masih terus berjalan adalah program literasi digital. Nah, layanan relawan TIK tentunya menyentuh program literasi digital. Tahun yang lalu, Artika, teman-teman RTIC di bawah Artika, Pandu Digitalnya, itu berkontribusi lebih dari 8.000 warga yang diliterasi. Jadi ini angka yang fantastis ya. Saya mengucapkan sangat terima kasih kepada teman-teman dosen Pandu Digital yang sudah ikut membantu pemerintah dan relawan TIC Indonesia memberikan. Kalau digabung dengan RTIC tentunya itu angkanya bisa di atas 10.000 ya. Itu kontribusi luar biasa dari relawan TIC. Nah, layanan relawan TIK ini terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama kalau menurut Destri Tiani dan seterusnya, yang pertama adalah layanan teknologi, kemudian yang kedua adalah layanan informasi, dan yang terakhir adalah layanan pengguna. Sebenarnya 3 definisi layanan ini sudah
saya rumuskan beberapa tahun yang silam. Ini kebetulan saya gunakan rumusan itu untuk mengelompokkan kegiatan layanan relawan TIK yang dilaporkan oleh teman-teman penulis di sini. Jadi untuk kemudahannya saya bagi menjadi 3 begitu kira-kira. Nah, untuk data dan informasi, di sini saya menggunakan sumber publikasi ilmiah nasional ber-ISSN dalam rentang tahun 2000 sampai 2020 sampai 2024 ya, yang itu bisa diakses di internet dan bersifat terbuka. Dari grafik ini terlihat ya Bapak dan Ibu bahwa sektor atau segmen yang paling banyak digarap oleh teman-teman ERTIK adalah komunitas dan sekolah gitu kira-kira. Ini adalah segmen yang sebut saja favorit gitu ya. Favorit. Sementara segmen yang lain ini masih belum cukup signifikan gitu ya. Dan kalau dikaitkan dengan layanan, yang paling populer itu adalah layanan pengguna. Jadi layanan pengguna itu modelnya seperti pelatihan gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu deh. Jadi layanan teknologi ini, gambaran umumnya, relawan TIK-nya ini berperan sebagai pemberi masukan dalam pengadaan perangkat TIK dan juga operator perangkat TIK. Jadi dia bisa jadi konsultan. Jadi kalau di desa misalnya ya, orang yang paling pintar tentang TIK mungkin teman-teman RT gitu, sehingga mereka memiliki peran penting sebagai konsultan, memberikan masukan yang penting bagi aparatur desa atau masyarakat desa berkenaan dengan perangkat teknologi apa yang dibutuhkan oleh mereka untuk meningkatkan competitiveness kompetisi mereka. Terus operator perangkat TIK seperti diungkapkan di awal, banyak call center yang tidak memiliki SDM untuk mengoperasikan perangkat, nah mereka ARTIK ini dilibatkan. Dan ada banyak cerita juga dari teman-teman yang misalnya si ARTIK ini di-hire oleh pemerintah untuk menjadi operator gitu di sekolah atau di mana gitu di Kominfo gitu. Nah, kemudian dalam kaitan dengan layanan informasi, ini kalau kita perhatikan grafiknya, layanan informasi itu di bawah gitu ya, di bawah. Kalau yang teknologi itu relatif tetap gitu ya angkanya, di angka 111. Nah, kalau yang informasi itu publikasinya relatif naik turun gitu. Paling tinggi 2 gitu, tapi banyak kosongnya. Itu kenapa? Karena memang ini jarang disentuh gitu oleh teman-teman RTIK. Jadi ada, kalau menurut laporannya Kang Rustandi, kalau nggak salah, beliau RTIK Jabar, ini ada kesenjangan kompetensi penciptaan konten di kalangan kita, di teman-teman RTIK. Sehingga kalau kita bercermin dari laporannya Setio, ini memang relawan TIK ini baru dibentuk setelah mereka dilatih untuk melaksanakan layanan informasi. Jadi kalau tidak salah ya, saya agak lupa, tapi saya yakin deh. Setio ini menceritakan tentang sekumpulan pemuda yang dilatih untuk membantu gereja dalam menciptakan konten dan mempublikasikan konten tersebut. Jadi setelah dilatih itu kemudian dibentuklah ya komunitas relawan TIK di sana. Jadi untuk layanan informasi ini rata-rata ya gitu. Relawan TIK-nya masih belum fokus, jadi harus difokuskan dulu, baru kemudian dibentuk RTIK-nya. Lain dengan misalnya layanan pengguna atau layanan teknologi. Kalau layanan teknologi kan seperti cerita tadi, mereka udah bisa gitu, sehingga mereka dipercaya sebagai konsultan. Nah, kalau layanan pengguna lebih keren lagi gitu. Bahkan ini didukung oleh pemerintah gitu ya. Jadi banyak sekali teman-teman RTIK yang sudah siap pakai dan sudah menjadi anggota RTIK yang dilibatkan di dalam program literasi digital, sehingga wajar ya kalau grafik laporan berkenaan dengan kegiatan untuk mata ya, bahwa program kita kalau kita lihat 1 tahun kebanyakan memang fokusnya di edukasi ya. Untuk RTIK ini kita belum mendengar RTIK misalnya merilis platform Linux gitu ya, Linux atau open source gitu, atau merilis platform lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya ada teman di desa itu IoT segala macam kayak gitu ya, ada, tapi tidak terlalu terpublikasi dan mungkin juga tidak masif, maksudnya tidak dilaksanakan masif di beberapa tempat. Mungkin ke depan kita bisa bikin tim developer, menyediakan platform, lalu platformnya diajarkan secara masif di banyak wilayah Indonesia. Itu nanti laporannya bisa menyamai laporan yang layanan pengguna gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tahapannya.
Jadi tahapan ini perlu kita identifikasi untuk merumuskan tahapan umumnya seperti apa gitu. Nah, jadi untuk layanan teknologi ini ada 3 tahap. Tahap persiapan, ya. Tahap persiapan itu memilih lokasinya, lalu mensosialisasikan layanan yang akan dilaksanakan. Taruhlah misalnya RTIK punya platform IoT untuk penyiraman gitu ya. Lalu dia coba survei tempat mana yang butuh dan dia melakukan sosialisasi. Lalu kemudian tahap pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini ya tentunya dia coba adjust atau sesuaikan platformnya itu sesuai dengan kebutuhan, lalu coba diterapkan begitu. Nah, penerapan ini tentunya melibatkan pelatihan. Nah, jadi masyarakatnya dilatih. Dan yang terakhir adalah membuat laporan. Ini sayang sekali ya, kita memang belum punya standar ya. Maksudnya tim atau kepengurusan kalau setelah melaksanakan kegiatan buat laporan yang itu nanti bisa dikonsumsi secara publik begitu ya. Dan melakukan pendampingan atau bantuan teknis ini yang penting. Jadi setelah pelatihan banyak sekali kasus yang tidak bisa ditangani dengan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan. Nah, pendampingan ini diperlukan agar supaya problem-problem yang miss dari pelatihan itu bisa ditangani begitu kira-kira. Nah, kemudian layanan informasi. 3 juga tahapannya. Istilahnya kalau Rustandi dan Setio ini membagi menjadi prakegiatan, kegiatan, dan pasca kegiatan. Kalau prakegiatan atau sebelum kegiatan ini maksudnya layanan. Ini sama ya, observasi potensi mitra, identifikasi masalahnya apa. Misalnya kalau di gereja tadi, apa sih yang dibutuhkan oleh pihak gereja? Misalnya berkenaan dengan penyampaian konten-konten kekristenan gitu, konten seperti apa yang ingin dipublikasikan. Nah, koordinasi di antara tim relawan tim TIK ya dengan mitra, lalu penyiapan instrumen penelitian. Ini ada ya kuesioner. Jadi kuesioner ini di dalam layanan informasi ini kadang juga menjadi penting karena kita akan menjangkau banyak audiens sehingga kita perlu melakukan survei. Kira-kira audiens yang banyak ini by sampel apa yang paling dibutuhkan. Nah, maka penelitian survei ini dilaksanakan. Lalu tahap kegiatannya kalau menurut catatannya Rustandi dan Setio itu diawali dengan pembekalan, lalu layanannya dijalankan dengan membuat dan menyebarluaskan informasi, dan yang terakhir adalah menggunakan instrumen penelitian dalam hal ini kuesioner untuk mengukur dampak informasi. Nah, ini yang menjadi challenge ya. Kita tidak mengukur seberapa dampak konten yang kita sebarluaskan. Karena mungkin juga kita belum melakukan kampanye kayak SafeNet-nya Kang Unggul gitu. Misalnya kan kalau SafeNet itu atau Safer Internet Day gitu misalnya, itu kan suka ada kampanye ya dalam hari tertentu dalam 1 tahun menyebarkan konten gitu. Nah, ini mungkin tidak hanya sekedar menyebarkan, kita juga harus ukur impact-nya seperti apa, apakah ada pengaruh nggak konten kampanye kita. Ini menjadi pekerjaan di dalam layanan informasi. Sejauh ini sih, sejak saya di RTIK, rasanya kegiatan kampanye seperti ini belum berjalan, terlalu, kalaupun ada terlalu kecil untuk terdengar begitu. Kemudian tahap pasca kegiatan ini monitoring, evaluasi, analisis untuk menggambarkan kondisi tertentu. Jadi intinya sih coba melakukan evaluasi terhadap konten yang sudah dibuat, kalau ada kekurangan diupdate lagi begitu. Kemudian layanan pengguna. Nah, ini cukup banyak yang melaporkan ya. Jadi dia kaitannya dengan penciptaan kapasitas pengguna TIK yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak terampil menjadi terampil begitu ya. Nggak sampai ke sikap gitu. Kalau pembentukan sikap tahap pelaksanaan evaluasi 3 tahap ya. Jadi tahap persiapan itu perencanaan. Nah, ini relawan agar bisa melaksanakan tugas sebagai koordinator kegiatan di beberapa wilayah, pendamping. Nah, kalau di program literasi digital, misalnya RTIK ini sudah sangat luar biasa ya. Misalnya menyelenggarakan kegiatan pembekalan, jadi penyiapan narasumber yang akan terlibat di dalam program GNLD, misalnya beberapa tahun yang silam, itu diseleksi dengan sangat ketat oleh RTIK, gitu. Termasuk juga program-program sekarang gitu ya, ada proses seleksi yang masih sangat ketat.
Kemudian tahap pelaksanaan dalam bentuk seminar, lokakarya, pelatihan, dan seterusnya, baik secara luring ataupun daring, dan dilengkapi dengan Q&A, question and answer, seperti yang kita lakukan sekarang. Dan yang terakhir adalah evaluasi yang jarang-jarang kita kerjakan kadang ya. Ada umpan balik gitu ya, dalam bentuk bagaimana responnya terhadap kegiatan ini, puas atau tidak puas gitu. Lalu kemudian kita mengukur ada perkembangan pengetahuan nggak setelah peserta itu mengikuti kegiatan kita gitu. Kalau ada perkembangan berapa angkanya, nah itu rasanya belum terlalu banyak kita perhatikan, dan karena kita juga belum punya standar untuk itu. Kemudian di dalam kegiatan ini melaksanakan layanan, kita memerlukan mitra yang disebut kolaborator. Nah, Pak Anwar sebelumnya sudah memberikan istilah ini ya. Jadi kolaborasi dengan beberapa pihak ini diperlukan pada saat jumlah layanan relawan TIK-nya belum cukup gitu. Jadi pemerintah kadang suka menggandeng mitra yang lain. Kalau dulu sih 2011 mungkin kita ya merupakan mitra tunggal dari Kominfo gitu, untuk literasi digital. Tapi sekarang ini kita lihat karena kebutuhan target pencapaian target audiennya sangat besar dan itu tidak bisa ditangani sendirian oleh RT, maka Kominfo menggandeng mitra yang lain gitu. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Tirayov ya dan temannya 2023. Nah, kemudian kolaborator ini biasanya berhimpun di dalam sebuah forum. Kalau di Garut ada namanya forum komunitas TIK begitu ya. Saya kira di tempat lain juga yang dilaporkan oleh Andi dan Powa namanya juga sama, forum komunitas TIK. Nah, di dalam konteks misalnya keterlibatan pemerintah ya, Kominfo misalnya, Kemkominfo ini menyisipkan program literasi digital dalam layanan pengguna. Nah, ini contoh output dari forum komunitas TIK. Biasanya Kominfo menyelenggarakan FGD gitu ya, lalu beberapa unsur dari komunitas TIK diundang, lalu Kominfo menawarkan program literasi digital untuk chip in kalau istilah Pak Boni ya. Jadi disisipkan di dalam kegiatan kita, khususnya yang kita kenal dengan layanan pengguna kalau di sini ya. Kemudian di Kominfo juga kadang seperti itu. Misalnya di Jabar kalau tidak salah ya, di Jabar ini yang dilaporkan oleh Ardianti. Itu Kominfo menitipkan sosialisasi KIM, kelompok informasi masyarakat, itu di dalam kegiatannya relawan TIK gitu. Ini Kang Ajay di Jabar sering cerita ya, bagaimana RTIK ini merupakan mitra penting Kominfo dalam KIM di Jabar gitu kira-kira. Nah, kolaborator ini dapat melatih RTIK agar mampu melaksanakan layanan tertentu dan memerankan RTIK sebagai koordinator program dengan pelaksanaan layanan secara berjenjang. Oke, contoh, misalnya pernah RTIK ini diundang oleh Pusdiklat Kominfo, ya, agar RTIK ini menjadi instruktur tersertifikasi, baik untuk kompetensi GOO dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini contoh kolaborator yang melatih RTIK. Tapi nanti di ujung saya akan jelaskan bahwa kolaborator itu nggak harus pihak eksternal. Kita sendiri bisa jadi kolaborator. Nanti saya jelaskan. Nah, ini adalah contoh tahapan pemberdayaan relawan TIK ya, yang sudah dijalankan di dalam RTIK Abdimas yang sudah saya publikasikan dengan nama pendekatan integrasi relawan TIK dalam sistem pendidikan tinggi. Jadi memang ini saya desain untuk jalan di perguruan tinggi gitu. Nah, layanan ini bisa dijalankan pertama serial. Jadi kalau serial itu dijalankan satu persatu secara berurutan gitu. Misalnya pertama dilaksanakan dulu pemasangan teknologinya, lalu kemudian dilatih penggunanya gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian dengan alat itu membuat konten. Contohnya gitu kalau serial. Terus ada lagi sisipan. Kalau sisipan itu gini, misalnya yang dilaporkan oleh Kang Sanggena dan dipraktikkan sendiri ya oleh Kang Unggul di Cirebon. Di dalam laporan ini kan di Cirebon. Jadi Kang Unggul itu melatih masyarakat berkenaan dengan penggunaan platform. Kalau tidak salah sih berkenaan dengan pemetaan ya. Pemetaan ini maksudnya bukan pemetaan wilayah tapi pemetaan signal kalau nggak salah. Nah, jadi warga yang dilatih itu kemudian sama Kang Unggul dilibatkan untuk menjadi relawan gitu ya. Jadi relawan, dan hasil dari kerjaan relawan masyarakat ini
menjadi output bersama, begitu kira-kira. Nah, ini yang disebut sisipan. Jadi masyarakat yang dilatih itu juga diperankan sebagai relawan. Lalu kemudian ada lagi paralel. Nah, kalau paralel barengan gitu kira-kira. Jadi dalam satu waktu ada relawan TIK yang melaksanakan layanan teknologi bagi warga desa, dan di sisi lain itu ada layanan pengguna bagi siswa yang dijalankan. Ini seperti yang dipraktikkan oleh Fitriani, Ibu Leni Fitriani, Ibu Leni Fitriani dari Garut, pengurus Jabar. Baik, nah kemudian ya, ini yang tidak kalah penting Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan relawan TIK, bahwa di dalam pelaksanaan layanan ini kita perlu feedback, kita perlu mengukur sejauh mana kualitas layanan kita. Nah, kalau kita umpamakan kita adalah tim RT, maka kita perlu penilaian dari senior kita. Jadi tim yang bekerja itu punya senior. Kalau di dalam praktiknya biasanya senior diperankan oleh pengurus gitu ya. Nah, pengurus itu memberikan penilaian kepada tim RT, baik individu atau kelompok lah gitu ya, nggak usah dibayangkan kelompok aja. Diberikan nilai nih, jadi jangan hanya diberikan tugas, tapi diberikan skor gitu ya. Kemudian layanan pengguna juga harus dimintai feedback, ini yang terpenting. Ini yang saya pelajari juga dari KIV. Jadi pada saat KIV itu turun ke masyarakat barengan dengan kita, mereka tidak lupa untuk meminta survei gitu dari masyarakat gitu, supaya mereka tahu sepuas apa gitu masyarakat terhadap pelayanan dari mereka gitu. Ini dua aktor yang penting untuk memberikan skor, dan satu lagi skor yang terpenting adalah di antara anggota itu sendiri saling memberikan penilaian. Ini yang disebut peer review begitu ya. Jadi ada 3 skor yang perlu diperoleh ya. Dan kemudian ini contoh aja ya, contoh bagaimana pada akhirnya kita bisa mengukur kinerja layanan. Ya, terserah mau layanan informasi, layanan teknologi, layanan pengguna atau gabungan dari semuanya. Jadi ini contohnya, kita tinggal berikan bobot aja. Misalnya untuk penilaian dari pembimbing berapa, dari pengguna layanannya berapa, rekan sejawatnya berapa, nanti akan ketahuan kinerja layanannya. Nah, kalau di dalam praktik RTK Dimas, kinerja layanan itu nanti dituangkan di dalam sertifikat. Jadi sertifikat itu bunyinya bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan layanan XYZ pada rentang tanggal berapa dengan skor layanan berapa gitu. Ini kalau menurut bahasa ADART menjadi acuan untuk memutuskan seseorang itu qualified atau enggak gitu. Jadi kalau kita kan di praktik RTK Dimas sekarang gitu ya, Bapak dan Ibu yang mengikuti kursus ini dianggap qualified sebagai RT yang menuntaskan kursus kalau misalnya pertama mengikuti rangkaian kursus sesi 1, 2, 3, yang kedua melaksanakan layanan secara mandiri, dan yang ketiga melaporkan layanannya di dalam media yang bisa diakses melalui internet. Nggak ada ukuran angka gitu, asal ada bukti output dari 3 aktivitas itu, teori, praktik, publikasi. Nah, Bapak Ibu sudah dianggap qualified gitu. Tapi yang mau benar itu harus ada keluar ukuran angka seperti ini gitu kira-kira. Ini saya praktikan di mata kuliah relawan TIK di ITG. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah relawan TIK ini dibentuk menjadi tim, terus mereka melakukan kegiatan pelayanan dan mereka dapatkan nilai, dan akhirnya mereka diberikan skor seperti contoh ini. Oke, kemudian kita lanjut ke sini. Ini adalah tahapan umumnya Bapak dan Ibu. Kita nggak usah capek-capek pakai ikut yang mana. Kita misalnya pakai tahap pengembangan sistem yang dibuat atau dilaporkan oleh William and Sawyer gitu ya. Tahapannya ada 3, persiapan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, di dalam tahapan ini ada kegiatan merencanakan apa yang mau dilakukan, mendaftarkan resources manusia yang mau terlibat, terus memberikan pembekalan supaya SDM-nya itu siap. Kemudian pada fase pelaksanaan ada analisis kebutuhan mitra kita, ya, mitra penerima pengguna layanan. Lalu kemudian ada perancangan yang melibatkan mitra ini berkaitan dengan kapan waktunya, kemudian tempatnya di mana, gitu ya. Kemudian ada kegiatan pengembangan. Pengembangan ini penyiapan material. Ya. Pengembangan itu berkenaan dengan penyiapan material. Kalau teknologi layanannya
penyiapan platform, adjusting minimal gitu ya, menyiapkan sesuai dengan kebutuhan atau problem dari mitra. Kalau layanan informasi, pengembangan itu pemahamannya ini ada ya di tabel. Pengembangan itu ya penyiapan konten multimedia sesuai dengan spesifikasi. Nah, kalau pengguna ini penyiapan bahan ajar. Nah, kemudian untuk penerapan itu kalau teknologi mulai dari pelatihan sampai si pengguna itu menjadi pengguna platform yang bisa menggunakan platform dengan sendirinya gitu kira-kira. Kalau informasi penerapan itu penyebaran ya konten yang sudah dibuat. Kalau pengguna itu melatih ya audiennya. Lalu kemudian ada tahap pemeliharaan. Pemeliharaan ini bantuan teknis Bapak dan Ibu ya. Bantuan teknis untuk menangani masalah baru. Contoh misalnya masyarakat kita latih untuk bisa menggunakan apa ya IoT lah gitu ya. Karena kita udah cerita tentang IoT. Dilatih. Nah, kebetulan pada saat digunakan ini ada kasus yang tidak terbahas di dalam pelatihan. Ada kasus yang sifatnya lokal gitu ya, muncul hanya di tempat itu, yang kebetulan tidak ada di dalam pelatihan. Nah, mereka nanyanya ke siapa? Ya, nanyanya ke relawan TIK. Nah, itu yang disebut bantuan teknis pasca pelatihan gitu ya. Nah, kalau informasi ini penyempurnaan konten. Kalau kita belajar dari laporannya Kang Rustandi gitu ya. Jadi konten yang sudah disebarkan itu nanti akan mendapatkan feedback baik dari pengguna kontennya atau dari hasil evaluasi kita berkenaan dengan impact. Nah, kemudian kita melakukan penyempurnaan. Untuk apa? Meningkatkan impact-nya lagi gitu. Yang terakhir untuk pengguna, ini bantuan teknis sama ya seperti teknologi. Kalau kita melatih misalnya Office ya kepada aparatur pemerintah melalui program JOO misalnya, BPSDM atau Pusdiklat Kominfo, itu pasti pasca itu ada aja peserta yang nanya ke kita, Pak kalau kayak gini gimana nih kasusnya gitu. Itu pasti yang ditanyakan adalah problem-problem yang tidak terbahas di dalam pelatihan JOO yang 1 minggu itu, yang 5 hari ya. Itu pasti ada seperti itu. Sehingga RTIK ini tentunya di bagian terakhir pemeliharaan harus punya yang namanya health desk atau service center gitu. Jadi ini didedikasikan untuk melayani masyarakat pasca pelayanan. Nah, kalau mau modern sih seperti itu. Kita punya call center gitu ya, yang bisa dihubungi oleh masyarakat jika mereka berhadapan dengan problem begitu. Nah, kemudian cara mengorganisasikannya. Di dalam RTK Bimas kita sudah mempraktikkan ada 3 kelas. Nah, setiap kelas itu saling berhubungan Bapak dan Ibu. Pada awalnya kita melakukan kursus pelatih ya. Nah, termasuk di antara peserta kursus pelatih itu saya, Pak Anwar, Bu Rina, kemudian Bu Lady, kemudian Pak Andi yang kemarin ya menyampaikan materi. Itu adalah calon pelatih gitu, yang menyiapkan materi, lalu hasil penyiapan materinya didiseminasikan, disampaikan di dalam kegiatan kursus anggota yang sekarang Bapak Ibu ikuti gitu. Nah, kemudian bahannya ini nanti di-share. Beberapa dari narasumber sudah dipublikasikan oleh Pak Yunus, oleh Pusdiklat Artika. Ya. Ada di dalam jurnal kita ya, jurnal RTIK. Misalnya artikelnya Pak Anwar itu sudah bisa diakses ya di jurnal RTIK. Pun demikian artikelnya Bu Ledi yang disampaikan di sesi yang lalu itu sudah bisa Bapak Ibu cari di jurnal kita ya, jurnal RTIK. Itu yang dimaksud penyampaian bahan. Nah, untuk kursus anggota, Bapak dan Ibu, kita semua sebagai peserta diawali dengan mengikuti pelatihan untuk tim RTIK 3 sesi, ini sesi terakhir. Nanti Bapak Ibu secara mandiri melaksanakan layanan tim RTIK, terserah ya. Kegiatannya pokoknya yang berbau layanan RTIK, mau teknologi, informasi, ataupun pengguna. Nah, nanti disampaikan oleh Bapak dan Ibu, kalau untuk dosen kami mengundang Bapak dan Ibu untuk ikut conference. Ya, conference yang insya Allah akan kita selenggarakan bulan Agustus. Kalau untuk non-dosen ya bisa dipublikasikan dalam bentuk apapun lah, video misalnya di Instagram gitu, atau buat tulisan di blog, atau mungkin paling keren itu diterbitkan di dalam media massa gitu, wah itu keren banget. Nah, lalu kemudian hasil itu akan dinilai oleh siapa? Oleh komite ilmiah. Gitu. Makanya ada kursus pengurus Pusdiklat. Komite ilmiah ini tugasnya adalah menilai kualitas hasil, begitu kira-kira. Dan yang mengatur bagaimana hasil itu diterbitkan. Makanya ada pedoman, begitu kira-kira. Nah, tentang berjenjang, Bapak dan Ibu. Pemberdayaan ini bisa berjenjang. Ini saya kutip dari
Dimyati dan Fajaryanto. Pemberdayaan relawan TIK dapat dilakukan oleh siapapun yang melihat peran penting RTIK, baik oleh pihak eksternal atau oleh RTIK sendiri gitu ya. Kemudian pemberdayaan RTIK dilaksanakan secara berjenjang. Ini saya ngambil contoh Saka Informatika. Jadi yang saya laporkan ini adalah Saka Informatika. Di dalam kesakaan ya ada jenjang purwa madya utama. Nah, yang utama ini secara umum biasanya mereka dibuktikannya dengan layanan premium gitu. Ya mau Saka apapun, selalu ujungnya adalah layanan premium secara umum gitu. Makanya berdasarkan pembelajaran kita terhadap praktik kesakaan di pramukaan, maka saya membuat tahapan seperti ini. Jadi tahap pertama mempelajari. Di tahap mempelajari pada fase purwa itu si calon RTIK itu menerima materi umum untuk bisa apa? Menjalankan layanan RTIK yang sifatnya umum. Contoh misalnya memasang akses point, itu kan yang umum ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus menghubungkan komputer ke proyektor dan lain sebagainya. Pokoknya yang umum lah, yang general purpose gitu ya. Nah, nanti naik lagi ke level madya. Yang diberikan adalah materi khusus level dasar. Jadi materi khusus, misalnya sektor desa gitu. Nah, itu diajarinya platform yang khusus untuk diterapkan di desa. Kalau yang umum tuh yang general purpose lah gitu ya. Kalau yang di sektoral yang khusus ini udah spesifik purpose begitu. Ini yang level dasar. Tujuannya apa? Supaya bisa memberikan layanan relawan TIK sektoral yang dasar gitu. Kalau di komunitasnya ini udah kayak umum gitu. Tapi kalau ditinjau dari spesifiknya ini masuknya kategori sektoral gitu. Nah, kemudian naik lagi ke level utama. Ini udah materinya khusus level lanjutan, sudah ada kewirausahaannya begitu, sehingga harapannya RTIK pada level ini bisa menjalankan layanan relawan TIK sekaligus layanan TIK premiumnya gitu kira-kira. Gambarannya begini, yang pernah saya cerita dengan teman-teman Bojonegoro dan saya mendapatkan informasi sudah dipraktikkan oleh teman-teman Bojonegoro. Jadi kita berikan pengetahuan umum secara gratis gitu ya. Tapi kalau mau lanjutan yang berdampak pada daya saing organisasi, daya saing perusahaan, nah mereka harus ikut layanan TIK premium. Pertanyaannya, boleh nggak lembaga nirlaba melaksanakan layanan TIK premium? Kalau kita belajar dari perguruan tinggi juga kan bukan organisasi laba ya, organisasi nirlaba. Perguruan tinggi itu punya namanya unit bisnis. Unit bisnis ini adalah sumber penghasilan sekunder. Primernya adalah dari mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa memberikan iuran dari sana perguruan tinggi hidup gitu. Tapi punya pendapatan sekunder dari mana? Dari unit bisnis. Unit bisnis ini menjalankan layanan apa? Layanan yang yang memanfaatkan hasil penelitian gitu. Misalnya punya mesin, terus ada hasil penelitian yang bisa mengoptimalkan mesin agar supaya memberikan manfaat yang banyak bagi penggunanya di tengah masyarakat. Nah, masyarakat yang memanfaatkan itu bayar. Dan itu nggak apa-apa gitu. Nah, RTIK juga sama gitu. Untuk layanan dasar itu gratis, tapi untuk lanjutan yang memberikan keuntungan kompetitif bayar. Kayak misalnya ini, distro misalnya. Mungkin ada sebagian distro yang gratis, tapi kalau untuk distro yang levelnya udah enterprise itu harus bayar. Nah, mungkin logikanya seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir ya, dua terakhir. Ini lebih kompleks lagi, lebih kompleks. Jadi kita membagi fase perkembangan kita di organisasi RTIK menjadi 3. Fase pertama adalah fase kita belajar dari RTIK. Fase kedua adalah fase kita mendedikasikan kemampuan hidup kita untuk RTIK. Yang terakhir adalah fase di mana kita bisa mendonasikan apapun kepada RTIK. Begitu. Nah, di fase edukasi misalnya ya, kita menerima materi seperti inilah. Bapak Ibu rekan RTIK yang menghadiri kursus, ini fasenya adalah fase edukasi, menerima materi kerelawanan, terus mempraktikkan materi tersebut dalam bentuk layanan gratis bagi masyarakat. Ini yang disebut kursus anggota. Kemudian udah beres dari sini, Bapak dan Ibu jangan ikut lagi kalau bisa ya. Naik tingkat ke mana? Kursus pengurus Bapak dan Ibu. Mulai belajar jadi pengurus RTIK. Masa seumur-umur jadi anggota ya Bapak dan Ibu? Cobalah jadi pengurus RTIK.
Nah, di sini menerima materi kepengurusan, lalu kemudian mempraktikannya di dalam tugas kepengurusan atau kepanitiaan. Contoh misalnya di Artika, ini ada panitia konferensi nasional literasi digital. Nah, ini sebenarnya sudah bagian dari kursus pengurusnya. Cuma memang kita belum menyiapkan secara khusus. Paling yang apa namanya pelatihan untuk komite ilmiah tadi yang saya sebutkan, nah itu mungkin bisa disetarakan dengan kursus pengurus. Tapi spesifik ya Bapak dan Ibu untuk KNLD atau komite ilmiah. Nah, tidak berhenti di sana. Nanti kalau Bapak dan Ibu sudah purna pengurus, kayak misalnya saya, Pak Fajar Eri tahun ini, bukan tahun depan, tahun ini akan jadi purna gitu di pengurus pusat. Nah, itu jangan berhenti di sana. Kalau bisa sih, sayangnya belum ada ya. Ada kursus kontributor lah gitu. Jadi levelnya apa? Levelnya adalah eh, kita dilatih bagaimana cara berwirausaha, gitu, mempraktikkan layanan TIK di dalam unit bisnis yang sudah dikembangkan, dan hasil dari dana unit bisnis itu bisa dikontribusikan ke organisasi. Nah, ini yang udah jadi wacana nih dari dulu. Nah, cuma mudah-mudahan bisa direalisasikan. Terakhir nih Bapak dan Ibu, jenjang karir. Nah, jadi di periode yang lalu saat saya di pengembangan SDM, saya memberikan usulan seperti ini. Jadi bisa nggak diatur pengalaman warga negara Indonesia di organisasi kita itu terstruktur dari bawah sampai atas gitu. Loncat-loncat sih bisa aja ya karena di kalangan dosen juga ada istilahnya loncat jabatan gitu ya. Tapi kalau misalnya anggota itu mengikuti eh, pengalaman itu dari bawah itu kan sangat menarik dan di arti jadi tidak menjemukan gitu ya. Nah, misalnya pertama komisariat berawal dari anggota biasa, lalu Bapak dan Ibu gabung di komisariat mendapatkan tugas layanan. Setelah sukses jadi anggota, dipercaya jadi pengurus komisariat. Setelah itu dipercaya lagi jadi pengurus cabang, terus sampai pengurus pusat. Udah di pusat jangan jangan apa berhenti gitu. Kontribusinya jangan berhenti. Ya kontribusi kan bisa misalnya di organisasi eksternal, misalnya setelah beres dari RTIK melanjutkan kontribusinya di ICT WOS. Di ICT WOS nanti ngasih kerjaan ke kita gitu. Atau di SafeNet atau dimanapun gitu ya. Nah, nanti balik lagi ke kita ngasih kerjaan gitu. Itu jadi kontribusi juga. Yang saya bayangkan sih kita seharusnya punya gitu semacam kelengkapan organisasi di luar struktur untuk kontributor. Jadi kita punya unit bisnis untuk melaksanakan layanan premium tadi gitu, layanan premium yang isinya adalah para purna begitu kira-kira anggota kehormatan. Nah, ini adalah wacana yang saya kira nanti silakan dipikirkan oleh pengurus ke depannya. Saya kira itu ya, Pak Yunus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa tadi yang disampaikan oleh Kang Rinda ya. Jadi dari awal, dari pra, saat, sama pasca itu luar biasa. Dan memang ini juga menggelitik juga Kang Rinda. Kadang-kadang ini pengalaman di teman-teman RTIK nih yang apa namanya yang sempat publish di jurnal Abdi Mas, itu memang menyampaikan kegiatannya gitu. Dari awal itu ada pranya ada, kemudian saatnya ada, tapi indikator peningkatan itu nggak disampaikan gitu. Sehingga biasanya itu diminta dan disampaikan oleh Kang Rinda. Itu kalau biasanya itu ada semacam pre dan post test. Nah, ini sebagai indikator itu kebanyakan nggak ada. Jadi nanti Bapak Ibu, terutama rekan-rekan dosen, yang nanti hasil dari kegiatan layanan RTIK-nya ketika dipublikasikan baik di jurnal Abdi Mas-nya RTIK maupun yang lain, ya mohon juga detailkan kayak biar nggak terputus nih Kang Rinda. Jadi dari awal sudah bagus, jadi pra, saat, sama pasca. Ini luar biasa sampai dengan tadi tahapan awal. Terima kasih Kang Rinda. Jadi sekarang Bapak Ibu rekan-rekan RTIK, alhamdulillah dari Aceh sampai dengan ujung sana kayaknya ini ada semua Kang Rinda. Alhamdulillah tadi kami cek di apa namanya di berhadir ini ada Aceh Timur, kemudian dari Makassar. Alhamdulillah ini luar biasa semangat Bapak Ibu. Semoga nanti menambah pengetahuan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Jadi nanti kita akan banyak diskusi dengan narasumber kita Kang Rinda sama Pak Anwar. Silakan Bapak Ibu kami persilahkan. Jadi boleh raise hand atau juga bisa lewat chat di Zoom. Kami persilahkan Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditekankan, mungkin disampaikan. Yang masih belum ini silakan kami persilahkan.
Oh, ini Pak Ketum. Baik, kami persilakan Pak Ketum nggih, mungkin sekaligus ada mungkin wejangan atau tambahan. Kami persilakan, silakan Pak Ketum, kami persilakan dengan waktu dan tempat. Monggo Pak. Saya belum belum ini apa namanya soundnya Ini juga belum. ada Pak Indriatno Banyumurti, ketum yang pertama kita. Selamat Oh, sore Kang. alhamdulillah. Om Eri masih mute. Sepertinya soundnya belum belum ini belum tersambung. Oke, kami persilakan Bapak Ibu sambil menunggu Om Ketum untuk bisa tersambung. Siap-siap. Mungkin dari rekan-rekan yang lain silakan. Ini ada dari Aceh Timur, kemudian dari Kalbar, Makassar, Pak Zen, silakan Bapak Ibu. Ini sudah siap ini narasumber kita untuk ini berdiskusi. Om Ketum sudah aman? Ini di oke. Dari teman-teman pengurus yang lain mungkin ada yang hal-hal yang mungkin ingin disampaikan atau ditanyakan juga kami persilakan. Nanti insya Allah kita akan tutup jam 16.00 nih Bapak Ibu. Kita masih punya kesempatan sekitar 27 menit. Jadi mungkin nanti sebelum ada sesi diskusi dan penutupan dari Kepala Pusdiklat, mungkin ada arahan atau tambahan sedikit dari Pak Ketum. Kami masih menunggu. Suara masih belum masuk. Oke, baik, mungkin ada sedikit apa ya, mungkin dari Kang Rinda sama Pak Anwar, jadi mungkin semacam kata pamungkas mungkin Kang Rinda sama Pak Anwar sebagai apa ya, sebagai penguat kepada Bapak Ibu rekan-rekan, mungkin satu atau dua kalimat, tapi mungkin langsung bisa apa ya, meningkatkan atau menggugah jiwa-jiwa kita sebagai relawan TIK gitu Kang Linda sama Pak Anwar, sehingga nanti ke depannya memang peran dan tugas kita ini memang berat begitu kan gitu. Jadi enggak semudah membolak-balikkan telapak tangan. Nah kalau sudah menisbahkan diri sebagai relawan kan harus siap segalanya kan gitu Kang Linda. Apalagi pakai baju seragam Ertik, pasti nanti masyarakat ya menganggap kita ini serba bisa kan gitu. Sehingga ini juga yang memang harus kita perjuangkan. Silakan mungkin Kang Linda dulu mungkin. Monggo Pak Anwar atau saya. Pak Anwar Kang dulu. Linda Ya, dulu boleh. silakan Pak Kang Rinda. Kang Rinda silakan. Silakan. Sekarang suaraku masuk nggak? Udah masuk Pak Fajar Ya, Anwar. udah masuk. Masuk, masuk. Apaan? Ini pakai handphone jadi dua gue. Ampun dah. Ini ada sesuatu di laptop nih. Oke, terima kasih Kang Rinda, Pak Yunus, makasih Pak Anwar dan teman-teman. Oke. Dari sini udah kelihatan nih, dari kehadiran ini aja udah kelihatan mana yang mau bisa kita geret menjadi RTIK yang ideal sesuai dengan paparan tadi, mana yang menjadi penggembira, nggak masalah ya, namanya volunteer, nggak masalah ya. Tapi disinilah benih-benih relawan yang sejati nantinya akan bisa mempertahankan panji-panji kerelawanan. Di luar ekspektasi terhadap relawan tiga tinggi sekali. Di luar sangat-sangat tinggi. Besok hari Senin, minggu malam aku atas nama relawan TIK tanda tangan PKB dengan Kemendes untuk pendampingan kader desa. Kebayang nggak? Mereka berharap banget relawan TK di seluruh Indonesia. Ini sebuah proses yang efisien bagi mereka, bahwa mereka punya dokter-dokter teknologi yang bisa menguatkan para kader desa.
dalam memanfaatkan teknologi sehingga desa itu bisa jadi desa cerdas. Kebayang nggak? Betapa beraninya saya mengambil kesempatan untuk tanda tangan. Sementara kita baru nyusun nih. Kemungkinan bahkan baru nyusun semangat bahwa hai teman-teman, menjadi relawan TIK itu bukan jadi narsumnya MCD loh. Hai teman-teman relawan TIK, menjadi relawan TIK itu bukan jadi narasumber yang berhonor. Awal menjadi relawan TIK adalah pengabdian. Ini yang terus harus teman-teman Artika, saya kenapa dari awal menguatkan kita perlu adanya Artika. Karena apa? Satu-satunya harusnya insya Allah unit relawan TIK yang tidak tercemari. Yang tidak tercemari oleh hiruk pikuk dunia. Benar-benar ya begitu amunisi kosong, ayo kita turun ke lapangan, masuk lagi ke dalam ruangan ya. Ayo berpikir lagi, menyusun strategi lagi, menyusun kekuatan lagi, mencari gap kompetensi, gap literasi digital tiap daerah, kuatkan lagi teman-teman. Bahkan teman-teman yang kita panggil untuk dikuatkan, kerelawan TIK-an di daerah, karena kan relawan TIK Aceh dengan Papua, dengan Maluku, dengan Medan, dengan Bandung pasti berbeda. Karena tadi bahwa fungsi informasi, fungsi relawan tadi kan berbeda-beda ya. Begitu dia pakai seragam disenggol orang, Mas laptopku kok audionya mati ya? Aduh, saya nggak tahu Mas, mati kok. Ya kan? Jadi hal sederhana bahwa kita sudah berani pakai seragam biru ini adalah sesuatu. Kayak kita lihat polisi pakai seragam coklat di jalan. Apapun masalahmu pasti kau senggol dia. Pak, tolong saya bla bla bla. Oke. Paling nggak oke pertamanya itu dapat dulu. Baru kita diskusi di belakang. Ayo duduk, kita ambil BAP-nya, kita ambil cerita. Nah, bagaimana gaung kerelawanan ini tetap harus ada diwarnai dengan Artika. Benar-benar sebuah kawah candera di muka yang mewarnai pergerakan. Tahapannya udah jelas, sudah diciptain. Gimana cara mempublikasikan gerakan ini? Begitu nanti gerakan tadi ideal banget ya. Tadi saya dicerita relawan, saya bilang, wah ini ideal banget nih. Kalau ini sampai terjadi, kebayang nggak? Jadi tempelan-tempelan yang ada di baju itu semua punya arti. Pangkat-pangkat yang kita punya itu semua punya arti, ada levelingnya. Bahkan kita sekarang Artika pun belum mendata. Teman-teman relawan TK yang punya sertifikasi BNSP, apapun jurusannya, mana? Belum mau. Karena apa? Ntar lahan gue diambil. Mungkin begitu. Nah, ayo, thank you banget ini. Pak Anwar, makasih banget. Kang Rinda, makasih banget. Ini sebetulnya bukan masukan baru, tapi kayak mengingatkan kita, kita tuh gini loh, setelah kita hilang arah, kita tuh gini loh. Konyol banget di daerah ada yang nanya, jadi relawan TK terus ngapain dia? Atau stakeholder nanya, relawan TK tuh ngapain aja sih? Mati nggak loh? Udah 13 tahun kita ada, hasilnya udah banyak, tapi nggak terdokumentasi. Baru sekarang kita punya jurnal, baru sekarang kita punya akademi, baru sekarang teman-teman dosen yang udah deh kita abaikan dulu blogger ya. Tadinya kan kita berharap teman-teman blogger mencatatkan kegiatan kita di blognya mereka atau di websitenya relawan TIK. Oke lah, mungkin karena kesibukan, sekarang saya berharap teman-teman dosen, ayo berkiprah menjadi relawan TIK dengan apa? Tuliskan apapun yang teman-teman kita lakukan. Wah ini nggak oke, jangan jurnal deh, apapun deh. Sebuah kajian, sebuah tulisan yang memang dipublish dan menjadi catatan digital tentang relawan TIK. Jadi pertanyaan minimal stakeholder nanya, relawan TIK itu ngapain aja? Capek Pak saya jawabnya, Bapak searching aja deh. Bapak lihat Scopus deh, Bapak lihat ini deh, Bapak lihat itu deh. Lebih intelek gitu jawabnya. Gak capek berbusa. Jadi gini Pak,
Mana aja 13 tahun ceritain kayak gini terus. Nah itu besok Kang ada tantangan yang jelas-jelas nyata. Tanda tangan kami, kita relawan TIK dengan Kemendes Pusda. Kita udah deal. Walaupun di mata mereka kita NGO, terserahlah kok anggap aku apa. Terserahlah, gitu kan. Tadi malam kita ngejum, aku dipanggil NGO. Sajane aku udah ngerti NGO, yo apa toh. Oke Pak, siap, NGO. Iya, pokoknya terserahlah. Besok datang baru ada. Di dalam butir-butir itu jelas bahwa kita mendampingi kader dan kader kita. Karena duta dan kader mereka tidak tahu tentang teknologi, tidak tahu buat apa, dan sebagainya. Kalau di dalam tahapannya itu ada tuh, tahapan-tahapan itu persis seperti tahapannya Kang Rida. Oke, langkah pertama, kita cari pemuda-pemuda yang sudah punya komitmen membangun desa. Kumpulkan Pak Kades, termasuk Pak Kadesnya. Oke, kita buatkan forum digital di sana dengan nama Ruang Komunitas Digital di Desa. Setiap desa punya komunitas. Harus relawan TK, oh tidak. Mau relawan apapun, relawan desa Eri, desa Fajar, desa Rida, terserah. Namanya terserah, tapi ada komunitas. Nah, kami mendampingi mereka. Mau namanya kader, mau namanya duta, mau namanya relawan TIK, mau namanya relawan desa, terserah. Nggak peduli, kami dampingi. Kami tidak bisa masuk ke desa. Kami tidak bisa masuk ke desa. Yang bisa kami lakukan, kami menguatkan para kader desa tadi. Untuk apa? Ayo kita diskusi. Kalian yang diskusi. Kader kau diskusi dengan kadesmu mau apa, visimu apa, misimu apa, RPJM desmu apa, duitmu berapa, mau gimana, kurangnya apa, gap kompetensinya apa, dan sebagainya. Itu urusanmu. Setelah itu, tes. Wah, banyak Hilang. Om suaranya. Iya. Oh, berarti. Ya, pokoknya bisa hilang. Tunggu. Saking semangatnya Pak Ketum. Aman Om, lanjut. Hilang lagi. Pakai yang handphone. Nah, masuk lagi. Barusan dibujuk sama laptop. Turn up volumemu. Enggak lah, ternyata nggak masuk. Oke, lanjut. Berarti ke depan kita butuh relawan kita paham tentang hal-hal teknologi yang ada di desa. Siapa yang membuat mereka jadi paham? Siapa? Artika. Artika yang membuat mereka jadi paham. Ya kan? Hanya Artika yang membuat mereka jadi paham. Terus materinya apa? Boh, silabusnya gimana? Boh, kurikulumnya gimana? Boh, nggak tahu. Karena kita belum tahu kebutuhan desa itu apa. Dari keputusan itu mohon dibuatkan kurikulumnya, silabusnya, materinya, kelasnya, kumpulkan mereka. Kita akan punya kelas khusus tentang pengawal desa, pengawal kader desa. Ya kayak gitu contohnya. Dan ini sudah hal nyata, besok Senin gue tanda tangan. Habis itu mereka bergantung. Oh, aku ngomong apa aja mereka gini. Oh, padahal dalam mati kau. Siapkah kita? Siapkah kita? Nah, ini yang lumayan dahsyat dan mengganggu banget. Kita dapat panggung, tapi kita nggak tahu menyanyi apa. Mereka butuhnya Indonesia Raya, mereka butuhnya lagu cinta. Besok aku nyanyi apa? Tanda tangan for nothing. Kalau kita tidak persiapkan anggota kita di daerah. Sekarang sudah punya 3.000 lokus, mati dong. Berarti kita harus punya 3.000 anggota di 3.000 sekitar. Kalau misalnya satu kabupaten diambil 5, berarti 3.000 bagi 5, ya sekitar 700-an ya, 700-600-an. Kita butuh 600 relawan kita yang paham tentang teknologi desa. Entah literasi digitalnya, entah hoax-nya, entah macam-macamnya.
entah pengembangan UKM-nya, entah penguatan akses internetnya, entah itu macam-macam, gitu kan. Jadi apa yang Kang Rinda paparkan itu bukan teori, sudah dituntut. Yuk kita kerjakan, Kang Rinda. Yuk kita kerjakan. Masa kita tinggal berapa bulan? Yuk kita buat sejarah bahwa kita pernah menorehkan sesuatu. Walaupun nanti disetujui oleh ketua baru, akan ada kelompok purwa tadi. Apa namanya, Kang Rinda? Yang masih bisa berkontribusi. Nah, disinilah tempatnya. Di Artika inilah kita punya ide, kita terapkan, kita buatkan kajian tiap daerah, gap literasi digital di daerah ini. Oh, butuhnya pilar ini, butuhnya pilar ini. Kita siapkan materinya, kita panggil mereka, kita kuatkan. Jadi mereka tuh kalau teriak butuh ke kita. Kalau perlu kita yang buatkan strategi menjadi relawan TIK di Kabupaten Bojong Soang. Kita yang buatin, karena apa? Kita yang tahu daerahnya. Tahu dari mana? Kami punya kampus di sini. Kampus kami sudah memerintahkan anak-anaknya untuk KKN di tempat, di lokasi, dan kami menemukan adanya gap kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan teknologi. Coba pemerintah teriak. Judi online terbesar. Terus kita mau ikutan nyinyir. Iya nih pemerintah. Itu harusnya pemerintah. Kalau kita diakui jadi mitra pemerintah, pemerintah teriak, relawan TIK lu ngapain aja? Kok bisa judi online merebak? Di mana etika budayamu? Kau ajarkan apa budaya digitalmu? Mana? Materi itu mana? Kok masih masyarakat yang tadinya sopan santun baik, gak macam-macam, kok jadi mau main judi sekarang? Udah dari zamannya Oma Irama loh diingetin jangan main judi. Sekarang malah online. Ini gara-gara teknologi nih. Padahal kita teriak menjaminkan pemanfaatan teknologi itu aman, nyaman, dan bermanfaat. Wah, iya kan lu kosong bro. Kan gitu harusnya. Kita yang jadinya salah kalau ada pemanfaatan teknologi yang salah. Harusnya gitu. Kalau gitu kita gagal. Wah, ayo mundur bro. Woi, Barudak, Barali, yuk duduk. Ayo kita riung. Ada yang salah ini. Ayo kembali ke markas, kita kuatkan lagi, baru kita maju untuk bertempur, kan gitu. Ini masing-masing baru dapat panggung kecil udah menari-nari sendiri, dapat panggung di sono nari-nari sendiri. Begitu panitianya bilang, wah bajunya jelek, buka baju, yang penting aku bisa menari. Ayo balik. Masih banyak tarian-tarian yang bisa kita goyangkan, lebih mengguncang. Kita tuh dahsyat, orang udah nganggap kita hebat. Ayo isi kehebatan itu. Pantaskah kita menjadi hebat yang seperti kata orang? Itu Ustaz Andika. Paparan pertama, Om Anwar. Paparan kedua, Kang Rinda. Itu klop banget. Klop banget. Klop banget. Itu kalau di pelan-pelan dinikmati sambil ngopi, sambil ngerokok, udah jadi satu perusahaan besar. Ngomong duit, wah duitnya gede itu. Kita expert jadinya. Sebuah perusahaan untuk membuat karyawannya pinter, dia manggil para dosen. Dia manggil expertise. Lah kita udah kumpul dosen semua. Kita udah kumpul dosen semua dari puluhan perguruan tinggi, puluhan disiplin ilmu, dan yang lebih dahsyat lagi, kita kumpul di Artika dengan tekad. Ayo kita jadi volunteer. Udah paling hebat ini. Gimana caranya menjembatani kehebatan ini bisa masuk mewarnai pergerakan teman-teman kita di luar. Ayo di absen. Mana pengurus pusat di sini? Ayo Kang Rinda absen. Mana pengurus pusat yang masuk di sini? Mana leader daerah yang absen? Coba. Raisen. Coba ya.
Ini, Ayo Kak. ini yang gua maksud nih. Ini yang kita maksud. Ah, itu kan Artika, itu kan kelompok dosen. Woi, iya kelompok dosen yang ngadain, tapi untuk kita, hai relawan TIK Indonesia, kalau mereka mau ngadain sendiri, ngapain dia buat Artika? Udah aja buat forum dosen yang relawan TIK, diam sendiri di sana. Nggak usah jadi kawasan dari muka, nggak usah jadi akademinya relawan TIK. Iya kan? Kalau mau ngumpul sendiri, nah justru ini kita ngumpul, teman-teman dosen, teman-teman expert ini kumpul, kemudian ayo, ya mereka masuk. Ya wes lah, ya. Ini kegagalan ketum nih. Kegagalan ketum untuk bisa membuat eh, penguatan itu sesuatu yang seksi. Yang cuman gue heran nih, begitu ada sertifikasi BNSP yang bayar ratusan ribu sampai jutaan pada mau dikasih materi yang gratis dari Artika kagak datang. Ampun kan ya? Apa mungkin Om Rinda ini harus ganti nama sudah Rinda Cayana jadi Cayana. Apa operasi plastik kita Om Rinda menarik dan seksi, jadi kita datangin banyak terus. Harus ada tim marketing di Artika ini kayaknya. Leni, mana si cantik Leni datang? Harus jadi itu harus punya tim marketing di sini berarti. Kalau nggak liar gerakan kita, masing-masing pintar sendiri, ngambil sertifikat di mana-mana, ngambil panggung di mana-mana. Kapan kita jadi relawan TIK yang itu kapan? Kalau ada UIP diketawain, gitu doang, gitu doang. Dari dulu itu aja. Makin cakap begitu, rambutan jumbi pada naik. Mana John, mana masih tadi pada disamain biar dia cepat. Ya, kita punya data. Oke, kemarin berapa miliar Kang Rinda sudah taruh di Artika untuk teman-teman sertifikatkan diri. Tapi sertifikat Artika bukan sertifikat BNSP. Kita kan nggak butuh itu. Kalau mau jual diri baru. Kita kan butuh penguatan internal. Leveling internal. Ya. Kalau bawah, itu mau jualan di luar namanya cari duit. Kan? Cari kompetensi, penguatan diri, kesamaan, kerataan. Besok saya tanda tangan dengan Kemendes, ini fatal. Dan aku belum punya armada. Pak, saya minta Aceh Tengah. Pak Ridwan, aku tahu mana Bang Ridwan. Pak Ridwan, tolong Aceh Tengah siapkan anggota relawan TIK untuk mendampingi 6 pilar desa cerdas. Oh siap, siap apa tuh Pak Ridwan monitor. Oke. Ya kan, kayak gitu. Sorry nih, gue sekalian ngomel nih. Sebetulnya aku terkejut dengan materinya Pak Yunus, Pak Anwar ya, Pak Anwar, Kang Rinda, aku terpicu. Anjir, itu bukan hal baru. Ya itulah yang harusnya dilakukan dari awal berdiri kita, menata diri di situ. Harusnya itu. Coba ada kalimat Kang Rinda, apa nggak cukup menusuk itu. Kalau udah mosok mau jadi anggota terus, jadi leader dong. Coba, kalimatnya sederhana. Sakit nggak lo? Hai para leader yang belum ditempa oleh kelideran. Pantes aja salaman sama Bupati cium tangan, kampret gak tuh. Pernah ke daerah mendampingi acara, ada bupatinya. Leader gue cium tangan sama Bupati, gue injak kakinya. Kau selevel itu. Jangan cium tangan, salaman, tatap mukanya. Kita selevel itu. Karena apa? Kan soal adat istiadat tuh. Soal seragam. Soal siapa kau. Itu dari mana kau bisa yakin bahwa tidak perlu cium tangan? Khusus relawan TIK. Keluar jadi best leader. Siap jadi leader dimanapun. Walaupun belum leader, tapi sudah siap jadi leader. Leader itu harus ada sesuatunya.
Lihat dong, ketemu sombong no sama menteri juga. Ya, Pak. Paling tinggi kepalanya dikit. Kenapa kepalanya dikit? Karena nggak bisa noleh aku. Akhirnya itu masalah. Jadi noleh maksimal segini, ya cuma begini. Selamat siang, Pak. Oh, gagah, bukan gagah. Sakit lehernya. Ya, itu teman-teman. Karena kita memang menjadi harapan masyarakat, harapan stakeholder. Bahkan kalau teman-teman jalan-jalan ke kota manapun ketemu orang-orang dinas kominfo tanya, Pak, di sini ada relawan TIK-nya, bagaimana jawaban mereka? Bagaimana harapan mereka? Di situ kita bisa mengukur kayak apa sih relawan TIK dari daerah? Kayak apa relawan TIK dari daerah? Kita sangat kuat. Soal branding kita sudah bukan masalah. Udah nggak saatnya kita jual diri. Kalau dulu saya jual diri, setiap kali acara pakai roll banner. Roll banner di acara itu bisa 10. Acaranya siapapun, walaupun nggak ngapa-ngapain, roll banner harus ada. Oh, itu zaman dulu. Udah lewat masa itu. Sekarang kita masanya adalah, oke, Yunus. Sekarang masanya adalah, ayo kita kuatkan. Gimana caranya teman-teman mempublikasikan setiap acara dari kelas-kelas relawan TIK yang ada di atas. Yang ada buat. Ini kasihan deh, orang-orang ini orang-orang sibuk semua. Disuruh buat Zoom tiap minggu coba. Yang datang ya anggota juga. Anggota TIK maksudnya. Nah, relawan TIK ya cuma 10. Pengurus pusatnya alhamdulillah. Ya, itu saya titip. Ini masa akhir kami nih di sini. Ini bisa aja Kang Linda sebagai pengurus pusat besok off. Ya, sudah nggak jadi pengurus lagi kita Kang Linda. Berarti kan akan ada kepengurusan baru. Yang mengizinkan atau tidakkah Artika tetap berjalan? Belum tentu juga dong. Gitu kan? Kabar jeleknya adalah sebuah Artika atau pola kerja di Artika dilirik sama Kemenkes sama Pusdai. Mereka perlu untuk assessment paradigma, assessment dan menguatkan kompetensi kemampuan paradigma dan kader. Mereka butuh ada di sini. Yang ada baru UNER 11 Maret, UNER Airlangga. Hanya 4 kampus yang ada di Kemenkes. Bohongku bilang, kami ada 168 kampus Pak di Artika. 168 jurusan. Jangan bilang-bilang. Kalau soal lambe-lambe sama jagonya. Mereka cuma punya 4. Kita punya Artika. Yang di dalamnya sudah ada fungsi-fungsinya. Pemetaan desa kecil Pak. Kami sudah biasa melakukan pemetaan kajian-kajian di setiap daerah tergantung isunya apa. Kami bahkan jualan kok kalau misalnya ada misalnya ABJI kalau ingin pendataan bisa pakai kami kok biasanya gitu. Nah artinya kalau nggak kepake ayo kita jual dulu. Banyak orang lain kita kalau memang kita tidak dimanfaatkan oleh kita. Ya, tapi yang pasti sementara ini ayo tugas utama Artika adalah kawah jaga di kita. Saat ini saya butuh anggota RTIK yang mampu mengawal. Kira-kira gitu. Terima kasih. Sorry nih, pertanyaan jadi ngomel. Aku curhat saja nih, bukan ngomel. Thank you. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Ketum. Alhamdulillah jadi banyak tadi semacam penegasan bahwa memang seperti itulah relawan TIK yang sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi Om Ketum atas segala ceramahnya tadi. Semoga bisa menguatkan jiwa-jiwa kita yang mungkin yang tadi sempat oleng, semoga bisa tegak kembali gitu. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke Pak Ridwan untuk menutup acara, kami mohonkan mungkin sedikit kata pamungkas mungkin dari Kang Rinda. Karena ini kan acara yang closing untuk yang sesi kelas Artika yang ketiga. Jadi ya memang harus kita buat berbeda gitu Kang. Silakan mungkin Kang Rinda dulu, baru Pak Anwar. Silakan Kang. Mungkin 1 kalimat atau 2 kalimat. Ya, baik. Jadi kesimpulannya begini Bapak dan Ibu sekalian, 13 tahun saya bergabung di RTIK. Modalnya cuma satu sih, hobi ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nggak punya hobi yang ada kaitannya dengan membantu masyarakat, memang pasti akan cepat tenggelam dari RTIK. Maksudnya pergi meninggalkan RTIK. Jadi modalnya cuma itu aja, hobi. Kita harus pelihara hobi
berbagi kepada sesama di RT itu aja, Kang. Baik Kang, luar biasa nih. Kayak pengusaha kalau diawali dari hobi itu akan sukses insya Allah. Ya, terima kasih Kang Linda atas apa namanya kata pemungkasnya. Yang kedua Kang Pak Anwar, silakan Pak, mungkin ada closingnya mungkin. Oke, terima kasih Pak Yunus. Jadi kalau Kang Rida tadi ngomong terkait hobi, kalau dari saya sih terkait bahwa relawan TK ini memang dari sisi kita adalah kalau kita udah melaksanakan suatu program dari sisi kepuasan batin ya, baik aspek jasmani dan rohani ini yang paling penting. Karena membantu orang lain itu sebenarnya amal jariah bagi kita ya, untuk nantinya bekal kita di akhirat lah nanti ya. Itu salah satu yang paling penting bagi saya. Itu Kang Yusuf, yuk Kak Luar Yunus. biasa. Oke, terima kasih Pak Anwar. Ini kok tadi ada korelasi dengan yang disampaikan oleh Pak Ketum, bahwasanya ketika kita membantu urusan orang, maka insya Allah Tuhan akan memudahkan segala urusan kita. Luar biasa Pak Anwar. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah sampai kita ke acara penutup. Jadi kami mohon dari Kepala Pusdiklat Pak Ridwan sedikit closing acara Artika ya. Jadi mohon disampaikan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita semua terkait dengan bagaimana follow up pasca acara ini dan sebagainya. Kami persilahkan ke Pak Ridwan. Baik, terima kasih Kak Pak Yunus atas kesempatannya. Mudah-mudahan suara saya bisa jelas terdengar ya. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mungkin ada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah hampir malam ya, mungkin ini ya di daerah timur ataupun di tengah. Tepat kita udah jam 16 ya, jam 4 kita sudah selesai mengikuti kegiatan kita yang sesi 3 pada kesempatan hari ini. Sebelum saya memberikan kata-kata penutup atau penutupan untuk yang apa namanya kelas R3 Artik R5 ini, terlebih dahulu saya ingin sampaikan ini penghormatan saya dulu ini kepada Om Ketum, eh, Ketua RTIK Relawan TIK Indonesia, Om Eri, yang telah bergabung. Juga tadi saya membantu ada hadir di sini ada Kang Indrian Bayu Murti. Selamat sore Kang Indrian, Kang Bayu. Dan ada juga di sini saya lihat tadi ada beberapa pengurus RTIK ya, pengurus pusat RTIK yang telah berhadir di kesempatan hari ini. Ada juga salam hormat pada tim pengurus Artika dan juga pengurus dan anggota RTIK seluruh kabupaten kota dalam setiap provinsi yang telah berhadir. Untuk terima kasih pertama sekali ini saya mewakili dari Pusdiklat dari Artika mengucapkan terima kasih ya kepada tim instruktur atau kita bilang aja tim instruktur dari kelas Artika dari sesi pertama, sesi kedua dan sesi ketiga. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas mewakili daripada Pusdiklat. Ada Ibu Rina Fitriani dari dosen Universitas Bani Saleh dan ada juga Ibu Lady Grace Jane Giros dari dosen Universitas Teknologi Sulawesi Utara dan ada Pak Andi Ashari Arsyad SIKOM dari dosen Universitas Perjuangan Republik Indonesia, ada Bapak Anwar Fatah dari dosen Universitas Balikpapan yang telah memberikan materinya ya, dari sesi 1, sesi kedua, dan sesi ketiga. Terima kasih sebelumnya. Dan juga ini terima kasih kepada tim moderator dari sesi pertama ada Bu Mai Santi, sesi kedua ada Bu Leni, dan sesi ketiga hari ini ada Pak Yunus ya, yang telah berperan meluangkan waktunya untuk memfasilitasi kegiatan dari setiap sesinya. Tak lupa juga nih, terima kasih banyak ini atas segala arahan bimbingan dari Ketua Artika kita, Kang Linda. Terima kasih Kang Linda atas segala atensinya dalam mencanangkan yang kelas Artika ini ya. Semoga apa yang telah kita perbuat semuanya ini menjadi amal berkah ibadah bagi kita semuanya. Oke, dan saya juga mewakili dari tim Pusdiklat Artika mengucapkan terima kasih juga ini kepada para pendaftar ya yang telah mengikuti kegiatan ini, meluangkan waktunya mengikuti kegiatan ini secara daring. Saya mendapatkan informasi dari Kang Linda itu ada sebenarnya jumlah pendaftarnya itu ada sekitar 114 orang ya, yang artinya memang peminat untuk mengikuti kelas Artika ini lumayan ya.
Dan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan dari materi dari sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga itu jadi bermanfaat khususnya bagi pengembangan organisasi RTIK untuk kedepannya. Seperti yang disampaikan oleh tadi Om Ketum, oleh Kang Fajar ya, yang berkaitan dengan bagaimana arah dan peran RTIK di kedepannya. Baik, di sesi penutupan ini, saya ingin menginformasikan bahwa berkaitan dengan sertifikat ya, yang mungkin ini akan menjadi yang Bapak Ibu harapkan ya, khususnya sebagai peserta. Jika memang sertifikat ini akan diberikan ya kepada para peserta nantinya, sertifikat dengan angka kredit itu pengembangan diri hanya akan diberikan apabila peserta melaporkan bukti publikasi ya melalui nanti akan di-share form yang akan dikirimkan melalui email kepada para peserta. Mungkin tadi Kang Linda sudah menyampaikan bahwa sertifikat itu akan diberikan apabila misalkan para peserta itu melaporkan bukti-bukti publikasinya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Kang Linda. Kalau bagi dosen itu bisa mempublikasinya apakah dalam bentuk artikel proceeding ataupun dari jurnal pengabdian masyarakat, ataupun yang bagi yang peserta selain dosen adanya publikasi apapun yang dapat diakses itu melalui internet. Itu informasi ya yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan sertifikat yang akan diberikan kepada peserta. Baik, karena waktu kita sudah hampir jam 4 lewat 15 menit ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus Artika semuanya yang telah mensupport daripada pelaksanaan kegiatan ini dari sesi 1, sesi 2, dan sesi ketiga. Terima kasih juga kepada pengurus pusat RTIK yang telah memberikan dukungan juga untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Mungkin tidak berlama dengan mengucapkan Alhamdulillah dan rasa terima kasih kita kepada semuanya. Dengan ini saya menyatakan mewakili daripada Pusdiklat Artika, kelas Artika atau Artik Abdimas dari sesi 1, sesi kedua, dan sesi ketiga dengan resmi ini kita nyatakan ditutup. Oke, demikian saja sekilas arahan dan kata-kata penutupan dari saya. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas semuanya, dan segala informasinya nantinya berkaitan dengan sertifikat dan lainnya akan disampaikan di grup masing-masing. Saya akhiri saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas kata-kata penutupan. Bapak Ibu, mohon sebelum meninggalkan ruang Zoom, kita foto bersama dulu. Sebagai dokumentasi, kami persilakan untuk bisa open cam, karena ini juga salah satu menunjukkan memang kita meluangkan waktu dengan benar-benar serius nih Bapak Ibu. Baik, ini saya screenshot dulu yang layar pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, sekarang yang kedua, ini mohon bersiap-siap nih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara kursus Artika yang sesi terakhir ini. Semoga nanti tetap bisa berkontribusi. Kami tunggu ya hasil luarannya. Nanti jurnal kami sudah kami share di jurnal Artika. Jika nanti Bapak Ibu berkenan publish dalam bentuk artikel ilmiah, silakan kami tunggu dengan senang hati dan akan menjadi prioritas khusus bagi peserta Artika baik sesi 1, 2, dan 3. Baik di jurnal riset maupun di jurnal kami yang Abdimas. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ketum, Kang Dinda, Pak Anwar, Bapak Ibu pengurus Artika baik yang pusat dan daerah. Terima kasih sekali lagi. Berkah selalu, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Ketum, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Indri, wabarakatuh. Pak Anwar.